Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Zalatal Jahli Channel. Kali ini kita akan membahas hikmah dari hijrah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yadayyi sa'ah. Para pendengar, alhamdulillah, dengan adanya rahmat Allah dalam hal ini, kesempatan ini kita akan membahas tentang hikmahnya hijrah. Hijrah itu artinya berpindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan hijrah, sebuah kejadian yang saat ini dijadikan titik tolak adanya perhitungan tahun dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW cerita hijrah. Mudah-mudahan kita yang hidup saat ini bisa mengambil macam-macam hikmah dan manfaat dari peristiwa hijrah yang dialami Nabi Muhammad SAW. Tidak kurang dari 3 kejadian yang merupakan prolog hijrah Nabi SAW ke Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, yaitu 1. Adanya usaha-usaha kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah dari mulai cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar. Usaha mereka yang halus diantaranya berupa ajakan kepada Muhammad dan umatnya agar melaksanakan ibadah secara bergiliran. Setahun mereka dan umat Islam menyembah Allah, setahun lagi mereka umat Islam menyembah berhala. Ajakan ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Suatu jawaban yang tegas, jelas, padat, bahwa hal itu tidak akan bisa menyempurnakan agama. Islam tidak akan memaksa suatu kaum untuk melaksanakan agama. Masalah agama merupakan masalah masing-masing. Mendapat jawaban serupa itu, usaha mereka semakin meningkat kepada jalan kekerasan. Bahkan, puncaknya, tindakan mereka berupa teror mental dan fisik agar ajaran Islam tidak tersebar. Bahkan agar ajaran Islam hancur sama sekali. Jumlah umat Islam sangat susah bertambah. Sebab, setiap yang masuk Islam mendapat ancaman. Setiap hari ada umat Islam yang memperoleh siksaan karena tidak memenuhi keinginan mereka untuk keluar dari agama Islam. Adanya rapat yang paling penting yang dilaksanakan oleh para pemuka kafir Quraisy
di sebuah gedung yang disebut Darun Nadwah, sebuah gedung khusus untuk musyawarahkan hal-hal yang sangat penting. Yang menjadi bahan masalah dalam acara itu yaitu bagaimana cara menghentikan dakwah Islam di bawah pimpinan Muhammad. Rapat itu dipimpin Abu Jahal dengan memakai penjagaan yang ketat, sebab isi rapat sangat penting dan sangat rahasia. Mereka menjaganya agar tidak bocor kepada Muhammad atau umat Islam. Dalam rapat tersebut ada 3 orang yang berbicara mengemukakan pendiriannya untuk menghancurkan Muhammad. Yang pertama adalah Abu Bukhturi bin Hisham. Sebagai wakil suku Bani Asad, dia mengusulkan agar Muhammad ditangkap kemudian dipenjara sampai mati. Usul ini ditolak oleh sidang dengan alasan akan menimbulkan keributan manusia yang pro Muhammad. Mereka pasti yang berusaha agar Muhammad bisa keluar dari penjara. Meskipun mereka berani menghadapinya, tetapi korban jiwa pasti ada. 2. Utbah bin Rabi'ah atas nama suku Bani Abdi Syams mengusulkan agar Muhammad diusir dari Mekah agar tidak menyebarkan agama di kampung halaman mereka. Usul ini pun tidak diterima sebab Muhammad itu pandai bicara. Apabila diusir ke suatu tempat, di tempat tersebut akan banyak pengikutnya yang lama-kelamaan akan menyerbu negara Mekah. Akibatnya akan lebih buruk untuk kelangsungan agama mereka. Yang ketiga adalah Abu Jahal mengusulkan agar Muhammad dibunuh oleh para pemuda utusan dari setiap suku bangsa agar tidak akan ada suatu suku bangsa yang diminta pertanggungjawabannya oleh Bani Hashim, sebab pelakunya semua suku bangsa Arab. Turunnya wahyu Allah yang membukakan rahasia kaum kafir Quraisy yang merencanakan untuk membunuh Muhammad sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat ini sesuai dengan isi sidang Darun Nadwah, yaitu untuk menangkap, membunuh dan mengusir Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa usaha kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan kegagalan. Nabi Muhammad dengan dasar pertolongan Allah bisa lolos. Beliau pergi pada malam ketika kaum kafir Quraisy yang diwakili oleh para pemuda dari setiap suku bangsa yang akan membunuhnya. Dari kejadian ini ada beberapa pelajaran yang harus mendapat perhatian kita, yaitu 1. Orang-orang kafir selamanya merencanakan dan mengusahakan agar umat Islam itu hancur, binasa, atau hilang dari muka bumi. Apabila tidak menggunakan usaha yang halus, tentu mereka berusaha dengan jalan yang kasar. Mereka tidak akan ridho sehingga umat Islam dan ajarannya hilang, diganti oleh umat dan ajaran agama mereka. 2. Di samping adanya rencana manusia, selamanya kita harus menyadari bahwa ada rencana Allah. Semua rencana manusia tidak akan terlaksana apabila tidak ada izin dari Allah. Silahkan manusia merencanakan segala sesuatu, tetapi pelaksanaannya ada di tangan kekuasaan Allah yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu, di samping kita merencanakan dan berusaha, jangan lupa berdoa agar segala rencana kita sesuai dengan rencana Allah. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada rencana yang paling baik kecuali rencana Allah. 3. Dalam sejarah hijrah tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW ketika bersembunyi di Gua Thur selamat dari ancaman musuh karena ditolong oleh sarang laba-laba yang menutupi pintu gua.
Dari kejadian ini kita harus mengambil pelajaran bahwa pada suatu waktu kita ditolong oleh yang lemah, bukan oleh tembok beton atau jeruji besi. Diselamatkan bukan oleh golongan yang kuat, bukan oleh golongan yang kaya, tetapi kadang-kadang oleh golongan yang lemah, oleh golongan fakir miskin, kaum du'afa, oleh sarang laba-laba yang secara lahiriah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, dari sinilah kita bercermin, kita berpikir bahwa kita di sini tidak boleh meremehkan segala sesuatu yang lemah. Karena pada hakikatnya orang bisa kaya, disebut kaya apabila ada orang miskin. Orang bisa disebut ustadz apabila ada santri. Nah, begitu besar peranan hijrah dalam diri kita. Entah itu hijrah secara tempat atau hijrah secara rohani. Dari yang bermoral kurang baik menuju moral yang baik. Di sini kita akan menjalani kehidupan yang mana di dunia ini adalah yang fana. Maka jalan satu-satunya adalah hijrah, berpindah dari malas ke giat, dari bodoh ke pintar, dengan segala cara yang kita tempuh dengan cara yang ma'ruf. Adapun hikmah-hikmah hijrah itu, yang pertama, hijrah dari satu tempat yang sedang perang ke tempat yang aman atau tentram dan damai. Ini berarti berkecamuknya hati kita itu kita tenangkan dengan cara berhijrah menuju ketenangan. Caranya dengan suluk. Suluk itu adalah ibadah. Yang kedua, hijrah dari suatu tempat yang dikuasai oleh perbuatan bid'ah. Bid'ah di sini maksudnya adalah sesuatu yang diada-adakan dalam ibadah yang Rasulullah sendiri tidak melakukan. Yang ketiga, hijrah dari suatu tempat yang penuh dengan macam-macam kemaksiatan menuju tempat-tempat yang penuh dengan taman surga. Yang keempat, hijrah karena menghindari penindasan atau teror yang bersifat fisik. Kelima, hijrah karena menghindari tempat yang sedang dijangkiti penyakit menular. 6. Hijrah karena tidak ada jaminan keamanan bagi jiwa, harta, ataupun agama. 7. Hijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini bisa melaksanakan banyaknya perintah-perintah Allah yang belum kita laksanakan, seperti masih banyaknya larangan Allah yang belum kita jauhi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diampuni segala kesalahannya, kesalahan ibu bapak kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.